Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmin Mitsubishi. Di samping saya ada mobil Mitsubishi Xpander Cross. Saya akan menjelaskan interior Xpander Cross manual ini. Mantap. Nah, inilah Xpander Cross manual tampak dari depan. Bolam lampu sudah LED semuanya. Ini grillnya sangat ganteng sekali. Selanjutnya ini tampak dari samping, tampak dari belakang, ada bopoggernya, ada kamera mundur, sensor parkir, peletnya ring 17 ya, kamera mundur, kos, pilihan warnanya bosku dipilih dah. Rangka bodi HSH, sensor parkir HSH, ESS, ABS, ASC, dual airbag. Nah, sekarang saya sudah ada di dalam kabin Xpander Cross manual. Di sini dapat kita lihat. Nah, ruangan ini sangat cantik sekali, luas pula. Oke. Sehubungan tadi saya ingin menjelaskan beberapa fitur ataupun fungsi-fungsi yang ada di dalam interior Xpander Cross ini. Mari sama-sama kita simak. Pertama kali saya ingin menjelaskan bagian sebelah kanan ya, sebelah kanan. Bagian sebelah kanan di sini ada tombol yang ada arah panahnya ke dalam. Ini tujuannya untuk mengatur kaca spion atau melipat kaca spion dari dalam. Nah, gunanya ini untuk di jalan atau gang yang sempit ya, gang sempit. Ternyata di sana akan di mobil ini mepet. Nah, kita bisa lipat kaca spionnya dari dalam, nggak perlu kita repot-repot membuka kaca pintu terus melipatnya ya, nggak perlu. Nah, itu gunanya tombol ini. Nah, seperti ini ya, contoh seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada huruf ya, huruf R dan L. R ini untuk kaca spion bagian kanan, kaca spion bagian kiri yang untuk L. Nah, di sini apabila ingin mengatur yang bagian kanan maka tekanlah ke kanan R, bila ke kiri tekan L ya untuk mengatur. Di sini ada juga pengaturannya, yang atas ke bawah, ke kiri dan ke kanan untuk mengatur sesuai kebutuhan Anda pada saat berkendara agar nyaman memandang ke belakang. Oke, selanjutnya di sini ada tombol start stop engine. Gunanya tombol ini adalah untuk menghidupkan mesin atau start ya sebelum Anda memulai berkendara. Nah, di bagian atas itu ada tombol info. Tombol info ini berguna untuk mengatur. Ya, mari sama-sama kita lihat. Tombol info ini bukan hanya sekedar seperti ini ya. Nah, bukan hanya sekedar seperti itu, tetapi ada yang lebih. Bagaimana caranya? Tekan tombol info beberapa detik, nah, akan keluar seperti ini. Anda dapat mengatur, tekan sekali-sekali saja. Nah,
mengatur suhu, bahasa, bahkan ada on off-nya, ingin mereset, alarm atau pengingat waktu untuk istirahat bisa juga. Kemudian ini ada lagi pengatur sen ya, sen, bunyi sen, mau yang agak lembut atau yang cepat bisa ya. Seperti itu singkatnya. Kalau untuk kembali bagaimana, tekan lagi dan tahan. Nah, kembali ke pilihan pengaturan, akan normal seperti biasanya, seperti ini ya. Oke, itulah tadi. Kalau ini apa namanya, Eko ya, lambang Eko, dimana gambar daun ini bertujuan untuk menandakan bahwa mobil yang kita gunakan ini dalam kondisi ekonomis. Bila mana daun tersebut atau 3, 2, 4 itu berarti antara gigi yang masuk dengan gas yang kita injak ini tidak seimbang. Bagaimana seimbang itu menandakan kalonya warna Eko ini daunnya hijau semua, terus daunnya komplit ya, itu berarti ekonomis, seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian bawah itu ada op ya, kita buka sedikit. Nah, itu op. Op ini kita sebut ASC, Active Stability Control. Sorry ya, Active Stability Control. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengatur secara otomatis, bekerja mengontrol laju saat mobil bermanuver di jalan licin sehingga tidak mudah tergelincir. Artinya mengatur atau mengontrol laju saat mobil bermanuver di jalanan yang licin sehingga tidak mudah tergelincir. Ini gunanya ASC. Bagaimana cara mengaktifkannya? Sangat mudah. Tekan, tahan. Sorry ya, ini belum kita kembalikan. Kita kembalikan dulu. Lanjut kita ke tekan. Ditekan ya, tuh keluar di sini ya, gambar off. Artinya ASC ini sudah aktif. Tapi ingat, ASC ini digunakan pada saat tertentu saja, hujan, jalanan licin ya, Anda ingin mengendara dengan kecepatan yang tinggi, baru aktifkan ASC. Kalau kondisi jalan bagus, enak-enak saja, kalau bisa nggak usah ya pakai ASC ini. Oke, kita matikan, cukup tekan tombolnya sekali saja. Dia akan hilang. Oke, kebetulan di expander cross manual ini tidak ada cruise control ya, tidak ada cruise. Di sini ada pengaturan lampu ya, pengaturan lampu mungkin lebih di sini. Di sini ada pengaturan lampu, fog lamp, sen kanan, sen kiri, kemudian di sebelah sini itu ada intermittent, pengaturan wiper ya, wiper pembersih kaca baik depan ataupun belakang. Di sini juga ada pengaturan, ada mode pengaturan baik suara, volume suara, telepon dan mematikan telepon ya. Ini setirnya sudah cukup elegan ya menurut saya. Kemudian ini sudah dibalut, jahitannya juga sangat rapi.
Oke, selanjutnya di sebelah sini ada nih alat untuk melepas kunci pada bagian setir ya, pada bagian setir. Ini gunanya untuk mengatur, mengatur naik turun. Tilt teleskopik, nah itu namanya tilt teleskopik. Ini sangat berfungsi sekali bagi sahabat-sahabat yang mungkin kurang tinggi ataupun itu kurang pas ya, ini pas diatur. Selain daripada mengatur tempat duduk atau joknya ya, joknya juga bisa diatur, setirnya juga bisa diatur. Artinya dari setir sini saja sudah sangat memanjakan penggunanya. Selanjutnya di sini ada head unit. Head unit sudah touchscreen ya. Head unitnya sudah touchscreen. Ada radionya ya, di USB. Bahkan untuk telepon juga bisa. Nih ya, USB. Kita perjelas. USB, smartphone, juga bisa. Nah, head unit ini juga dapat kita transferkan apa yang ada di HP kita transfer ke head unit ini bisa ya. Caranya bagaimana? Tinggal download di APK Android Auto. Nanti ada saya saya tulis di deskripsi ya. Dapat dilihat di situ. Kebetulan saya tidak bawa ini sih, tidak bawa kabel datanya ya, harus pakai kabel data. Oke. Oke, itu tadi. Nah, di sini ada sen kiri kanan ya. Ini sen kiri kanan. Mungkin kita pakai bahasa-bahasa yang mudah saja. Di sini ada pengaturan AC. Nah, pengaturan AC. Yang ini tujuannya untuk anginnya ke bagian depan ya, bagian depan. Kalau yang ini ke kaki sama bagian depan. Terus ini khusus ke kaki saja, ke arah bawah ya, ke arah bawah. Selanjutnya juga ini ke arah bawah juga. Nah, kalau ini kita kalau kondisi hujan ya, kalau kondisi hujan itu kita pakai di sini. Nah, tapi yang lain ini tidak mengeluarkan angin ya. Maksudnya kalau ingin dapat dinginnya dari AC ini nggak ada di sini ya. Nah, semuanya itu nggak ada. Cukup yang ada itu di kisi-kisi bagian sini. Nah, itu kelihatan. Ini tujuannya untuk apa? Supaya bisa mengimbangi suhu di luar ya. Apalagi kondisi hujan. Nah, supaya embun yang ada di depan kaca ini, di kaca depan ini itu hilang ya. Oke, itu tadi. Nah, kita kembalikan. Selanjutnya yang ini untuk pengoperasian depogger. Nah, fungsinya sih hampir sama tujuannya dengan yang kaca depan tadi yang di sini ya. Ini kita aktifkan. Itu depogger tersebut, mungkin saya bisa lihat di sana. Nah, itu depogger tersebut ada semacam kawat ya, ada semacam kawat yang melintang warna kuning, garis-garis ya. Nah, itu akan aktif pada saat kita tekan tombol yang tadi, tekan tombol. Itu gunanya untuk
menghilangkan embun ya dalam kondisi hujan ataupun dingin yang mengakibatkan kaca kita berembun untuk susah memandang ke belakang ya. Jadi gunanya defogger ini itulah tadi untuk menghilangkan embun, karena dari si garis-garis itulah akan timbul panas itu yang akan menghilangkan embun. Mungkin seperti itu ya. Ini ya ditekan, kalau ini on, kalau ini off. Kalau ini kan tujuannya untuk, ini lagi on ya, tujuannya untuk udara ini tidak keluar ya, udara tidak keluar dalam artian udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Tetapi kalau begini, itu udara luar tuh bisa masuk ke dalam kabinnya. Mungkin seperti itu. Ini bisa kita pakai pada saat mungkin kita lagi perjalanan ke gunung yang udaranya segar ya, atau kita lagi ke tempat-tempat yang bebas polusi. Mungkin seperti itu dapat kita aktifkan ini. Selanjutnya di sini ada ini ya. Barangkali mau buat ngecas. Sini juga ada penyimpanan. Kalau di sini buat ngecas, mungkin HP-nya bisa ditaruh di sini atau permen ya. Oke, kita lanjut. Ke sini ada konsol box. Konsol box di sini ada beberapa. Ini ada P3K. Ada ini kartu garansi ya. Kartu garansi kaca film expander sesuai nomor rangka mobil ini. Di sini juga ada SRS airbag. SRS airbag menambah keamanan di bangku depan apabila terjadi benturan pada saat berkendara. Ini juga ya SRS airbag. Oke. Di sini juga ada buku panduan, ada buku servis ya. Kemudian persis di sini ada power outlet ya, power outlet bukan hanya di depan tapi di bagian penyimpanan sini juga ada satu ya, di tengah dan di belakang. Ruang penyimpanan bisa ditutup. Ini headrem, rem tangan ya, sudah dibalut kulit dan jahitan yang sangat bagus. Kemudian ini ada handle transmisi manual pada expander cross ya, expander cross. Nah, bagaimana cara penggunaan handle manual pada transmisi expander cross ini? Nah, karena ini beda dengan mobil-mobil yang lain. Di sini kebetulan gigi mundurnya ke depan ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, begini, pertama kali injak kopling ya. Pertama kali injak kopling. Nah, di bawah sini ada nih, angkat ya, persis di bawah ininya ada ini, diangkat ya. Nah, diangkat terus didorong tuh ke depan. Nah, dorong ke depan, maka akan masuklah gigi mundur dan dapat dilihat di head unit ya, di layarnya. Kembali, tapi kalau kita tanpa menarik ini, itu masuk ke gigi 1 seperti itu ya. Nah, dan untuk menjawab beberapa pertanyaan, apakah
pada saat memasukkan gigi mundur di expander manual akan tampil di layar MID. Tidak ya, tidak tampil. Nah, mungkin sudah terjawab. Seperti itu. Bagian belakang. Adapun jok pabrik ya, pabrik belum leader karena ini adalah expander cross manual. AC-nya juga sudah double blower. Itulah tadi sekilas mengenai penjelasan beberapa yang ada di dalam interior expander cross manual ya. Kombinasi warnanya juga sangat elegan. Oke. Satu lagi ya, pada saat menghidupkan mobil ini, kalau bisa AC itu dalam kondisi off ya, off semuanya, agar mesin Anda tetap awet. Begitu juga dengan mematikannya, kalau bisa matikan terlebih dahulu dalam kondisi off. Nah, baru Anda starter atau baru Anda tekan tombol startnya ya, untuk dimatikan. Kalau ini masih seperti biasa ya, mengunci. Nah, ini ada lagi satu, mungkin tidak asing, tetapi ini ada pada expander cross. Expander cross, contoh. Nah, jadi Anda jangan takut kalau kejepit oleh kaca ya, karena ini tidak akan terus naik, dia akan turun begitu menyentuh ke atas. Nah, bagaimana kita coba lagi ya, mungkin ada saran. Nah, jadi jangan takut, kaca ini akan stop dan akan turun lagi ke bawah. Tapi stop nih, posisi tengah-tengah. Oke, seperti itu ya. Ini salah satu kelebihan juga pada expander ya, expander cross khususnya. Artinya kalau punya anak, pada saat Anda mau menaikkan kaca, tiba-tiba anak menjulurkan tangannya keluar, nah itu aman ya. Tapi alangkah lebih baiknya tetap waspada lah ya, demi keamanan dan kenyamanan. Oke, baik, mungkin itu saja dulu penjelasan expander cross, khususnya bagian interior depan ya, bagian depan. Mungkin tidak terlalu lengkap, mohon maaf. Nanti berikutnya di video berikutnya akan saya share lagi. Baik, sekian dan terima kasih dari saya, Rusmin Mitsubishi Sumber Berlian Motor.
Kalimantan Selatan. Nomor HP 0813 48 09 1225. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak ada ruginya, cukup ditekan saja. Terima kasih.